Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dari Masa ke Masa karya A.A. Nafis. Selamat mendengarkan. Waktu saya muda dulu, sekitar usia 20 tahun, saya sering dongkol pada orang tua-tua. Bayangkanlah, setiap apapun yang akan kami lakukan, selalu kena tuntut agar minta nasihat dulu, minta restu dulu pada orang tua-tua. Memang tidak ada paksaan, tapi selalu saja ada pesan-pesan agar sebelum kami mulai melaksanakan kegiatan kami, sebaiknya kami berbicara dengan Bapak Anu, Bapak Polan, Bapak Tahu, atau pada Bapak sekalian Bapak. Saya memang selalu tukang dongkol, karena kepada kami-kami pesan itu disampaikan. Tapi tidak pernah disampaikan kepada teman-teman kami yang memanggul senjata yang mau ke front pertempuran. Padahal pekerjaan itulah yang paling berat resikonya. Siapa tahu kalau yang kalian kerjakan keliru, kata yang suka memberi saran. Itu resiko kami, kata saya menimpali. Tapi kenapa teman-teman yang mau pergi perang itu tidak disuruh minta nasihat dulu, tanya saya kepada. Proklamasi telah lebih dulu merestui mereka, malah menganjurkannya, kilah orang yang selalu suka memberi saran itu. Anak-anak muda waktu saya muda dulu punya kegiatan yang macam-macam. Jika tidak ikut memanggul senjata, misalnya membuat sandiwara, ikut diskusi, mengadakan kursus, pameran, bahkan juga pasar malam. Untuk setiap jenis kegiatan itu, selalu saja ada keahlian dan pengalamannya. Macam-macam cara masing-masing mereka menyambut kedatangan kami. Ada yang hangat sambutannya, misalnya dengan salaman pakai guncangan tangan atau tepuk-tepuk bahu kami. Ada yang asik menulis terus setelah tahu kami datang, juga ada yang baru muncul setelah sejam kami menunggunya di ruang tamu. Pada umumnya, oleh orang-orang tua itu, kami diberi wajengan yang tak pernah pendek-pendek, selalu panjang, berjelas-jelas sampai pantat kami gelisah. Bukan karena penat saja, tapi juga karena digigit kepinding, sejenis kutu busuk yang dikatakan bangsat oleh orang Jakarta. Bukan main dongkolnya kami. Lebih-lebih saya yang memang pendongkol nomor 1 di antara teman-teman. Betapa tidak, sudah menunggu begitu lama, lalu diberi wajengan panjang-panjang yang sering tak ada sangkut pautnya dengan urusan kami. Lalu digigit kepinding pula. Sungguh jahanam bangsat itu, kata saya dalam hati. Kalau teman-teman kami yang prajurit itu harus menerima wajengan sepanjang itu, bila hendak pergi ke front, pastilah sedadu musuh sudah menanti di balik pintu. Lama-lama, setelah berpengalaman cukup banyak, saya bisa menarik kesimpulan tentang sikap orang-orang tua itu. Kalau orangnya orang partai, sambutannya selalu hangat pada kami orang muda. Kalau orang-orang pandai, yang pada umumnya bekas guru, kedatangan kami selalu disambut dikala mereka sedang sibuk. Entah sedang menulis, entah sedang membaca, dan tidak jarang pula sedang memangkas tanaman bunga di halaman rumahnya. Tapi kalau ia penjabat, apa ia orang partai atau orang pandai, mereka selalu membiarkan kami menunggu berlama-lama di ruang tamu. Hal yang sama dilakukan bila datang ke kantor atau rumahnya. Betapa tidak enaknya diperlakukan demikian. Namun, prosedur memuliakan orang tua-tua itu tak dapat dihindarkan kalau kami mau aman dalam kegiatan kami. Bertahun-tahun kemudian, saya menarik kesimpulan bahwa orang-orang tua-tua itu bersikap demikian kepada kami orang-orang muda dulu itu, karena mereka tengah memelihara posisi yang tinggi sekombeng lagi. Karena kekuasaan revolusi tidak berada di tangan mereka.
Lebih susah lagi kalau kami berhasil dengan gemilang dalam melaksanakan kegiatan kami. Kami akan selalu direpotkan orang tua-tua itu. Malah tambah sering kami sukses, tambah repotlah kami. Mereka pada mendesak kami agar memintanya menjadi penasehat kamilah, pelindung kamilah. Bahkan ada di antara mereka yang bergembar-gembor kemana-mana bahwa kami adalah anak asuhannya. Klaim mereka itu bukan menyenangkan, malahan sangat menyulitkan kami. Sebab pada waktu saya muda dulu, partai-partai sangat banyak. Dan mereka penasehat kami. Atau biarkan mereka mengklaim kami, maka orang lain yang berlainan partai akan membilang kami sebagai mantel partai anu, sehingga orang partai lain bisa sakit hati. Tak jarang terjadi kami terkena instrik dari pihak yang tidak suka. Hal-hal yang memang membingungkan, menyusahkan, bahkan juga menimbulkan kecewa dan mematahkan semangat. Dan hasil jadi tambah dongkol lagi. Waktu saya muda dulu, suatu sukses bukanlah hal yang menyenangkan. Kalaupun ada kesenangan, saatnya sangatlah pendek sekali, yaitu hanya ketika sukses itu terjadi. Habis itu, kesukaranlah yang datang bertalu. Kesukaran yang menyakitkan karena setiap sukses yang kami peroleh selalu mengundang perpecahan di dalam kalangan kami sendiri. Mulanya saya tidak tahu kenapa setiap sukses selalu membawa bencana, tapi lama-lama saya mengerti juga. Dan itu mencengangkan saya benar. Menurut analisisnya ialah begini. Setiap anak muda yang berhasil atau suatu organisasi yang sukses, selalu ada tangan orang-orang tua yang ingin mencemplung untuk memasukkan kami ke dalam matelnya. Kalau organisasi kami tidak mereka ceplokkan secara utuh, maka anggota kamilah yang mereka pretali seorang demi seorang, terutama anggota yang potensial. Kalau tidak ada pengurus, ada banyak yang berhasil dicaplok atau dimanteli. Setelah sukses demi sukses tercapai, organisasi yang waktu didirikan berdasar semangat kesatuan hati untuk mencapai cita-cita bersama, lalu menjadikan organisasi itu sebagai wadah tempat kami saling cakar-cakaran. Setiap rapat selalu menghasilkan kesepakatan untuk tidak sepakat lagi. Setiap pengurus, lebih-lebih ketua, selalu menjadi bulanan-bulanan serangan anggota. Kesatuan hati semula, akhirnya membentuk hati yang satu-satu. Ada yang ngambek, lalu mundur tanpa teratur. Organisasi yang mulanya menimbulkan kebanggaan di dalam hati kami masing-masing, selalu berubah menjadi tempat pelampiasan segala kutukan. Beberapa orang yang gigih mencoba untuk bertahan, tapi praktisnya organisasi kami tidak berdarah lagi. Kegiatan lama-lama sirna, yang tinggal hanya nama yang tertera pada papan yang tergantung dan terbuai-buai bila ditiup angin. Saya termasuk orang yang mengisi keadaan itu, dan dalam hati saya, bila telah menjadi orang tua kelak, apa yang tidak saya suka ketika saya muda, takkan saya lakukan seperti apa yang dilakukan orang tua-tua ketika saya masih muda dulu. Begitu menyatakan datangnya, ketika orang-orang muda secara bergelombangan menemui saya minta restu, minta nasihat, minta pendapat, dan juga minta bantuan uang tanda tangan, saya menoleh sekeliling, terutama pada teman sebaya saya, yang dulu sama giatnya dengan saya. Saya boleh mengembangkan dada menjadi orang yang menyenangkan, lagi apabila menjadi tempat hidup yang menggantung. Menjadi setiap kata yang dikatakan menjadi hukum yang tak boleh disanggah. Namun lebih nikmat rasanya apabila secara diam-diam mendengar orang-orang muda berkata pada teman-temannya, "Sudah bicara pada Pak Nafis?" "Belum. Jangan bikin apa-apa dulu sebelum bicara padanya." Akan tetapi, orang-orang muda sekarang berbeda jauh dari orang-orang muda masa dulu. Pendidikan orang muda sekarang lebih tinggi. Ayah-ayah mereka lebih kaya, bahkan lebih berkuasa, karena fasilitas mereka lebih punya. Omongan mereka lebih ceplas-ceplos. Bagaimana saya harus menghadapi mereka agar saya kelihatan tetap potensial?
Lalu saya teringat pada orang tua-tua masa muda dulu. Gaya ramah tamah Pak Tamin yang orang partai itu sekarang tak laku lagi karena partai pun tidak laku. Gaya orang partai seperti Guru Manap juga tak mungkin lagi, sebab sekarang sudah banyak sekali orang yang lebih pandai dari segala orang pandai-pandai dulu. Jika memakai gaya penjabat, tapi saya bukan penjabat dan karenanya saya tidak mungkin menggunakan peran sebagai orang yang tak berwibawa tinggi. Saya juga mempertimbangkan betapa bedanya kondisi sekarang dengan masa dulu. Orang-orang muda yang giat menjadi rebutan masa dulu, mereka didukung dengan perhatian penuh, didengar apa yang diinginkannya, bahkan didorong semangatnya agar bisa berbuat banyak. Bahkan kalau perlu disuruh melabrak orang tuanya sendiri, sedangkan kondisi sekarang sudah lain. Tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi orang-orang muda sekarang. Kalaupun masih ada, pemain tidak lagi seimbang. Orang-orang sekarang lebih mudah digembalakan, sebab tidak ada lagi pihak-pihak yang secara gampang memuja-mujanya. Bagi orang-orang muda sekarang, yang dipuji bukan lagi semangat dan keberaniannya, melainkan potensi otak dan keahliannya. Dan itu tidak mudah diperoleh karena bersifat sangat individual. Karena itulah barangkali umur orang-orang muda sekarang lebih panjang, sampai berusia 40 tahun. Ketika saya ketemu dengan sobat masa muda yang baru kembali dari posnya sebagai diplomat di luar negeri, kami membanding-bandingkan apa yang telah kami tahu dalam usia yang sama dengan orang-orang muda sekarang. Pada waktu orang-orang muda sekarang masih sekolah, orang-orang muda dulu telah jadi komandan bertalion. Anak-anak sekolah SMA dulu telah bisa menjadi guru, bahkan direktur SMA swasta. Sedangkan anak-anak SMA sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sudut ini, Indonesia ternyata tidak maju. Mungkin karena dinamika orang-orang muda masa dulu yang menyebabkan saya dongkol melihat tingkah laku orang tua-tua yang sok-sokan, sehingga berjanji dalam hati saya, jika saya telah tua, apa yang tidak saya sukai tentang tingkah laku orang tua-tua terhadap orang-orang yang tidak akan saya lakukan, kata saya pada sobat itu setelah lama kami merenung. Apa janji itu Bung lakukan? Tanya sobat yang bekas diplomat itu. Ya, saya lakukan. Kenapa? Karena saya percaya apa yang dapat kita lakukan di waktu muda dulu pastilah dapat dilakukan oleh orang-orang muda sekarang. Tapi nyatanya orang-orang muda sekarang begitu sulit melepaskan dirinya dari sifat kekanak-kanakan. Kata kita, tapi apa orang tua kita dulu tentang kita? Tanya saya, membalikan alasannya. Coba Bung renungkan, apabila orang muda sekarang diberi peran yang sama seperti apa yang kita lakukan dulu, akan apa jadinya republik ini? Tanya sobat saya, seraya membela matanya. Tiba-tiba ketawa saya meledak, sehingga air mata saya pun berderai-derai. Lalu mata yang meledak jadi menyepit sebelum bertanya, kenapa saya ketawa? Kinilah saya baru tahu. Kerjaan yang kita terutamakan sekarang ialah membebani akibat kerja kita masa lalu, kata saya yang masih belum dapat menghentikan ketawa. Dan sobat saya memang diplomat karena ia tersenyum saya oleh kata-kata saya itu. Seperti senyum anak-anak saya bila melihat bintang favorit tampil dalam acara dari masa ke masa di televisi. Baiklah, itulah cerpen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.